Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu ya. Yulna Janita. Oh, kemana? Sakit? Oh, oke. Asri Siti Nur Fazrin. Ada, oke. Oke. Silakan kepada KM untuk memimpin doanya terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kemarin kita sudah membahas mengenai materi tentang akhlak terpuji. Nah, minggu kali ini Ibu akan membahas mengenai akhlak tercela. Jadi, apa yang kalian ketahui ketika Ibu menyebutkan akhlak tercela? Coba di sini ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah maju ke depan untuk mendeskripsikan apa itu pengertian akhlak tercela ya. Nah, di sini di dalam buku yang Ibu pegang, kita akan membahas akhlak tercela yaitu hubud dunia. Nah, hubud dunia di sini sifat yang cinta terhadap dunia. Kan hubu itu cinta ya, dunia itu dunia. Jadi cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia itu bagaimana? Jadi orang yang cinta terhadap dunia itu lalai terhadap kewajiban seperti melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang memiliki sifat hubud dunia ini selalu ingin mengejar dunia dan tidak ingat terhadap tujuan awal, yaitu untuk kembali kepada Allah dan untuk tujuan akhirat. Oke, setelah kita paham mengenai pengertian hubud dunia, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri orang yang memiliki sifat hubud dunia. Yang pertama, ia akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama dalam menjalani kehidupan. Ia tidak akan sadar bahwa nanti kita akan diperhitungkan amalnya, akan dipertanyakan hartanya dipergunakan untuk apa, kita berbuat sesuatu karena apa. Ia tidak akan mengenal itu karena memang orang yang memiliki sifat hubud dunia akan selalu menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya. Sehingga orang yang memiliki sifat hubud dunia akan terus mengumpulkan harta. Bahkan ada yang orang selalu ingin mengumpulkan hartanya sehingga ketika ia sakit, ia tidak memikirkan bagaimana ia bisa sembuh karena ia terus mengumpulkan hartanya. Untuk apa? Untuk kecintaannya terhadap harta, terhadap dunia. Begitulah, meskipun itu untuk kesembuhan sendiri, meskipun itu untuk dirinya sendiri, tapi ia tidak sedikit pun mengeluarkan atau sepeser pun mengeluarkan harta. Kemudian poin yang kedua, di sini orang yang memiliki sifat hubud dunia, ia suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara, meskipun itu harta yang ia kumpulkan dari hasil mencuri lah, sejenis dan lain sebagainya lah ya, yang bersifat haram gitu. Nah, ia tidak memikirkan hal itu karena yang ia pikirkan hanya mengumpulkan harta. Kemudian yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. Seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan, ia tidak rela mengeluarkan sedikit pun hartanya meskipun itu untuk dirinya sendiri, meskipun itu untuk kesembuhan dirinya sendiri. Mungkin itu disebut hubud dunia yang sudah berlebihan ya. Nah, untuk yang poin keempat, orang yang memiliki sifat hubud dunia, ia akan serakah, rakus, tamak. Teman-teman juga pasti tahu lah ya pengertian dari serakah, rakus, dan tamak itu bagaimana. Karena memang orang yang memiliki sifat hubud dunia ini
iblis akan terus mengganggunya untuk ia bagaimana ia merasa memiliki hartanya sendiri. Untuk yang terakhir, orang yang memiliki sifat hubbu dunia, ia tidak akan pernah mensyukuri sedikit pun atau sekecil apapun nikmat yang ia dapat, karena begitu sering ia mengumpulkan banyak harta. Jadi ketika ada nikmat yang kecil, ia tidak akan pernah mensyukuri karena itu tidak seberapa. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Takasur yang berbunyi, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, sudah dijelaskan juga di dalam Quran surat At-Takasur ini bagaimana orang yang memiliki sifat hubbu dunia sehingga ia akan terus bermegah-megahan, ia akan terus berpoya-poya, ia akan terus menyombongkan diri, ia akan terus merasa dirinya paling segalanya. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai bahaya dari hubbu dunia. Nah, yang pertama, orang yang memiliki sifat hubbu dunia, ia akan lalai terhadap kewajibannya, seperti ia tidak akan melaksanakan sholat, tidak lalai dalam melaksanakan puasa, lalai melaksanakan sedekah, karena memang ia merasa bahwa dirinya memiliki segalanya. Ia memiliki harta, ia memiliki kemampuan, ia sehat, ia punya kemampuan, sehingga ia tidak akan pernah merasa butuh bantuan Allah gitu. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sifat hubbu dunia itu ia akan dikuasai hatinya oleh iblis. Kemudian hatinya akan menjadi lemah, imannya akan lemah. Iblis akan terus ia tidak akan pernah sadar kecuali setelah ia berada di dalam kubur. Setelah ia meninggal, ia baru sadar bahwa hubbu dunia itu sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tercela. Nah, orang yang memiliki sifat hubbu dunia ini, ia akan sibuk terus untuk mengurus hartanya, untuk terus menambah hartanya, untuk berusaha terus meningkatkan bagaimana memperbanyak harta. Nah, sehingga ia akan lupa kepada Allah, ia akan lupa segalanya, akan lupa untuk berzikir, akan lupa untuk sholat, akan lupa terhadap sesuatu hal yang mendekatkan kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian untuk poin-poin yang lainnya, teman-teman bisa membacanya di poin-poin yang Ibu buat. Kemudian teman-teman paham dengan apa yang Ibu sampaikan kali ini? Oke, terima kasih. Dan poin terakhir, Ibu akan membahas bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat hubbu dunia. Nah, yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi Islam diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggaman, bukan dalam hati, seperti yang tercatat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Kemudian kita harus selalu mengingat bahwa kematian itu ada di dekat kita, kematian itu ada di depan mata kita. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan direkam oleh anggota badan kita, seperti tangan kita, bibir kita, dan semua anggota badan kita akan memperhatikan bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita kepada orang lain. Nanti di akhir kita akan dipertanyakan oleh Allah, dan tangan, kaki, dan anggota tubuh kita akan menjadi saksi bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersifat kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita harus selalu mempunyai sifat qanaah. Qanaah yaitu rela menerima dan selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan dijauhkan dari sifat yang selalu merasa berlebih-lebihan.
merasa tidak puas. Kemudian yang kelima, kita harus terus berzikir kepada Allah. Itu merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati kita dan meraih keridhaan Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita akan kembali bertemu di minggu depan membahas mengenai materi tentang sifat tercela, yaitu riya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.